Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia bersama anggrek-anggreknya. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan membahas kejadian yang sering kita dapati pada anggrek Dendrobium atau anggrek-anggrek yang lain. Jadi kalau di Dendrobium biasanya kita menjumpai batangnya kisut semacam ini ya. Kisut kemudian lama-lama melengkung, lama-lama akan patah. Nah ini biasa terjadi pada anggrek-anggrek berbatang ya, atau yang memiliki pseudobulb seperti anggrek Dendrobium, kemudian ada Cattleya, ada Oncidium dan lain sebagainya. Nah ini juga ada anggrek di kebun saya yang kejadiannya seperti ini. Nah kejadian semacam ini biasa terjadi pada anggrek-anggrek kita di saat musim kemarau. Terlebih lagi kalau anggrek-anggrek kita ini kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh. Di tempat saya di musim hujan kadang-kadang juga ada anggrek yang dehidrasi semacam ini, karena ada anggrek yang saya tempatkan di tempat yang terkena naungan dan ada yang terkena hujan. Nah karena pikirnya adalah musim hujan, maka yang di tempat teduh ini malah lupa tidak disiram sehingga mengalami kekeringan dan kisut juga semacam ini. Nah anggrek itu biasanya akan menyimpan makanan atau air itu di dalam batang ini ya, di dalam pseudobulb ini. Nah pada saat anggrek kekurangan air atau dalam kondisi kekeringan, maka dia akan menggunakan cadangan energi yang tersimpan pada pseudobulb ini untuk kelangsungan hidupnya, sehingga meskipun anggrek itu tidak pernah disiram sampai kering, biasanya masih tetap hidup dan bahkan berbunga. Cuma kalau ini berlangsung lama tidak pernah disiram, lama-lama batangnya akan menjadi kisut semacam ini karena cadangan energinya digunakan untuk kehidupan anggrek, sedangkan asupan masuknya tidak ada, sehingga lama-lama akan habis. Nah karena itu di musim kemarau kita perlu melakukan penyiraman sehingga anggreknya tetap segar walaupun di musim kemarau. Nah tapi kadang-kadang dalam kondisi cuaca yang ekstrim ini, penyiraman ini tidak akan berpengaruh secara signifikan, apalagi kalau media tanamnya sudah lama dan mungkin sangat poros atau mungkin sudah ditumbuhi lumut-lumut, sehingga dengan penyiraman biasa anggrek-anggrek kita ini tidak bisa menyerap air secara maksimal. Kadang-kadang kalau kita menyiram dengan air keran misalnya, ini biasanya baru beberapa saat sudah kering ketika cuaca sangat panas. Nah untuk mengatasi itu saya biasanya menggunakan metode celup semacam ini. Jadi saya menyelupkan anggrek-anggrek saya itu ke dalam ember yang berisi air dan saya campur dengan pupuk. Nah pupuknya adalah pupuk yang biasa buat menyemprot tanaman anggrek yang mengandung unsur NPK. Untuk dosisnya kecil saja, jangan terlalu banyak, khawatirnya nanti malah merusak tanaman. Lebih bagus lagi kalau pakai pupuk organik, sehingga kalau kita memberikannya over itu enggak terlalu bermasalah pada tanaman. Tapi ya terserah aja teman-teman yang ada apa, yang penting kalau kita menggunakan pupuk kimia jangan terlalu banyak. Nah ini juga anggrek bulan, ini ada beberapa yang kadang-kadang saya celup semacam ini ya. Ini gendut sekali, seger sekali tanamannya, tapi ini belum pernah berbunga. Nah ini juga kita lakukan pada anggrek Oncidium, ini gemuk sekali, ini memang dari dulu, dari ini sudah koleksi lama sekali,
Dari dulu memang saya perlakukan semacam ini. Jadi tiap seminggu, kadang seminggu 2 kali, kadang sekali itu model penyiramannya semacam ini. Nah, ini dengan cara semacam ini saya lihat anggreknya lebih seger dan subur, lebih tahan terhadap kekisutan yang terjadi. Jadi meskipun panas semacam ini akan sangat membantu. Nah, itu adalah tips sederhana ya buat teman-teman jika pengen anggreknya segar dan tidak kisut, bisa dilakukan dengan cara perendaman. Yang penting untuk jadi catatan, kita jangan merendam tanaman anggrek ini pada saat medianya masih basah. Jadi kita melakukan perendaman setelah kita lihat benar-benar medianya ini kering, baru kita lakukan perendaman. Karena kalau masih basah kita rendam, nanti basah lagi, lama-lama kan medianya jadi becek dan berpotensi terjadi kebusukan pada bagian akar dan akhirnya menjalar ke seluruh tanaman. Kadang saya juga merendam anggrek ini di dalam kolam, karena kalau anggreknya banyak di ember juga terlalu lama waktunya. Ini memang butuh ketelatenan dan waktu, sehingga asal masuk ke dalam kolam saja biar anggreknya tetap segar. Baik teman-teman sekalian, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.